Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti training pada hari ini. Perkenalkan saya Johar Hutomo. Kita mentor dalam mempraktekannya. Baik, kita mulai dari dasar dulu pemikirannya supaya teman-teman sama. Ini prosesnya mungkin ada yang berbeda-beda seperti tadi ada. Yang pertama ini merencanakan kebutuhan SDM. Ya, ada perusahaan yang cukup besar juga. Oke, terus dimulai dari menginventory, menganalisis, kemudian ada demand dan supply. Ya, demand mencoba mempernya. Oke, kita bahas kalau demand ada bottom up forecast. Oke, lalu ada top down. Ya, kalau ini memang diperintahkan. Jadi atasannya memang sudah membuat rencana mungkin. Terus rasio analisisnya juga sama kalau produksi. Produksi tahun 2021 terus ada work study. Nah, ini jumlah jam yang dibutuhkan, jam kerjanya gitu ya. Kemudian turnover. Nah, dari turnover kita bisa melihat nanti kan tadi proses rekrutmen. Nah, proses rekrutmennya dimulai tadi dari MPP, disetujui atasan, lalu ada permintaan. Nah, seperti ini ya. User minta form, disetujui dulu, kemudian diterima HR, baru dilakukan staff recruitment. Ini form permintaan SDM-nya. Oke, udah keluar. Nah, ini job requirement-nya. Jadi, ada eksternal dan internal. Kemudian, nah, memposting lowongan kerja. Kemudian, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini contoh aja, saya nggak akan sempat bahas satu-satu. Proses seleksi kita mulai dari ini. Lalu, dokumen ya. Kemudian ini pengenalan aja Bapak Ibu. Ada baik. Lalu ini metode seleksi yang normatif juga. Basisnya adalah behavioral, cara gitu ya, mengenali perilaku yang pernah dilakukan, mengetahui apa yang dilakukan, bukan kita persiapkan berdasarkan lamaran yang diterima. Ini soal kompetensi tadi ini contoh aja Bapak Ibu. Nah, di sini ada definisinya ya, kemudian perilaku tadi ya. Ya, nah, misalnya begini. Ini contoh-contoh soft skill. Dan ini proses BPI-nya. Nih, kita susun dulu kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Ini contoh satu, kemudian yang kedua modelnya seperti ini. Ini konsepnya tadi STAR. Contoh pertanyaan STAR gitu ya. Misalnya. Nah, ini LGD. Ya, LGD-nya adalah ini. Apa saja yang diamati. Ya, misalnya tadi ini. Nah, nanti bisa kita pakai model seperti ini penilaiannya ya. Menyusun rekomendasi hasil seleksi. Lalu kemudian disusun hasilnya apa? Oke, menyusunnya dengan merekap ya. Kemudian ada rekomendasi, diterima, dipertimbangkan. Ini laporan hasil rekrutmennya, ya. Kemudian ini ya, offering letter. Atau ada yang pernah melakukan nggak? Oh, apa aja sih isinya ini ya tadi ya? Ada ini kurang besar ya. Ini contoh ya Bapak Ibu, contoh. Saya, nama saya Christopher G. Singginugroho. Saya lahir di Bandung. Kenapa sih perlu ada sistem? Karena sesuatu yang rutin harus disistemize, karena dia tidak menguasai pekerjaan bawah. Selalu ada input, ada output. Siap. Proses bisnis punya tujuan, jadi ada hasilnya. Nilai tambah adalah prosesnya di dalam tadi yang beri nilai tambah. Prosesnya adalah input, proses, output. Di dalam subproses itu untuk mendukung si major proses, ada lagi di dalamnya subproses. Bisnis proses perusahaan. Perusahaan ini adalah perusahaan bisnis proses HRD. Di dalam HRD ada 4 subproses. Ada organizational development, SOP. Ya, jadi di prosesnya HRD itu ada subproses. Subprosesnya namanya recruitment, subprosesnya namanya training and development. Harus disederhanakan, jadi gampang dipahami. Ya, ini tujuannya. Ya, tujuannya Anda bisa baca sendiri situ. Bisa menjaga konsistensi. Sebaiknya yang sifatnya operasional sekali, sangat teknis. Ada kesalahan prosedur harus diulang. Ada kesalahan prosedur mengakibatkan kerugian waktu, kerugian biaya. Proses produksi itu adalah yang normal 14 hari. Atau begini, proses mungkin formulirnya, kan harus dilampirkan. Formulir apa yang akan dipakai. Jadi ketika orang akan bekerja, ini SOP-nya. Bicaranya organisasi, biasanya dibentuk tim. Otorisasinya seperti apa. Jadi kita sudah punya bayangan. FPTK itu otorisasi siapa aja. Karena ada juga, tolong buat, nanti kami akan terjemahkan. Ini bar yang satu di arsip, yang nomor 2 ke bagian piutang misalnya. Ya. Kalau simulasi berarti diserahkan. Dicek, benar nggak nih? Itu berarti kan kebijakan. Tapi kok kembali lagi kalau terus-menerus terjadi kebijakan, SOP-nya diubah, ya. Dapat dikontrollable, dapat dikendalikan. Saya akan panggil orang finance. Proses ini di finance apa yang perlu diterima sama finance berkaitan sama rekrutmen? Oh, saya cuma butuh informasi kalau di sini tembusan ke finance. Di sini ada pelamar pekerja, di sini lembaga independen. Izin Pak, saya mau tanya. Silakan Bu.
Pak, untuk SOP sendiri ini kan kalau di tempat kami itu dia terpusat ya Pak ya, misalkan dari HO. Dari HO memberikan SOP kita terapkan di unit tempat kita bekerja. Nah misalkan dari SOP yang HO berikan itu ternyata belum, misalnya mungkin ada beberapa hal yang belum cocok di tempat unit. Apakah SOP dari HO itu bisa kita revisi dan apakah revisinya itu perlu kita infokan kembali ke head office kita ataukah tidak perlu seperti itu? Kalau SOP itu berlaku umum, berlaku ke semua cabang, tentunya gini, setiap perubahan harus disampaikan sama ke pusat. Karena nanti akan berlaku juga di cabang lain. Atau bisa juga SOP-nya spesifik. Khusus cabang B itu beda, gitu ya. Karena itu keputusan berarti dari pusat, berdasar cabang-cabang lain misalnya gitu. Jadi jangan kita yang mengubah, Bu, nanti salah nih. Oke, siap. Terima kasih masukannya, Pak. Ya. Silakan, boleh bergaya. 1, 2, 3. Ya, sebentar, saya pindah. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, terima kasih.